Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasminda Putri, NIM 201340094. Saya berasal dari Prodi Manajemen Perdagangan Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas presentasi komunikasi bisnis. Bidang usaha saya yaitu produk makanan. Jenis produk yang saya presentasikan yaitu cireng dan rujak. Inilah bentuk gambaran dari jenis produk saya, yaitu cireng dan rujak. Saya akan menjelaskan sedikit identifikasi peluang bisnis. Bisnis kuliner menjadi salah satu bentuk bisnis yang menjanjikan berbagai macam jenis makanan. Jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Makanan bisa dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual tinggi. Salah satu makanan biasa yang sering kita temui adalah rujak, dengan kandungan vitamin yang tinggi. Namun, masyarakat mulai jenuh dengan bentuk dan rasa rujak yang biasa-biasa saja. Tidak adanya inovasi. Untuk itu diperlukan inovasi baru dalam mengelola rujak tersebut, sehingga penyajian makanan, penulis mencoba mengkreasikan makanan tersebut dengan mengelola makanan serta bentuk yang mampu mengandung selera atau kelebihan inovasi. Yang poin B, tujuan penulisan. Untuk mengetahui bagaimana proses wirausahaan melalui bisnis sehingga bisa membangun bisnis dengan lancar. Selanjutnya, mengetahui planning apa saja yang dilakukan oleh seorang usahaan dalam memulai bisnis tersebut. Untuk mengetahui bagaimana proses dan strategi pemasaran yang digunakan oleh pelaku bisnis agar bisa menarik pelanggan sehingga usaha tersebut bisa berkembang ke berbagai golongan masyarakat. Manfaat penulisan, adapun manfaat dari penelitian ini adalah 1. Bagi usahawan yang telah memulai usaha atau sedang menjalankan usaha, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan mengenai seberapa jauh pihak kedai telah memberikan pelayanan, serta dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memulai langkah dalam penyusunan strategi. Yang kedua, bagi mahasiswa yang sedang merencanakan untuk memulai usaha atau sedang menjalankan usaha hasil penelitian ini, bisa digunakan sebagai bahan referensi dan sebagai pembanding untuk penelitian sejenis ini. Analisis SWOT. 1. Faktor internal. Keunggulan produk kami menawarkan suatu produk makanan sehat dengan harga ekonomis dan rasa yang lezat. Kreativitas kami menawarkan kreativitas baru dalam mengelola tahu dengan menghubungkan berbagai rasa cireng rujak yang menarik, yaitu cireng dominasi rujak. Bahan baku bahan baku pembuatan cireng rujak ini tersedia banyak dan mudah didapat serta harganya terjangkau. Satu jenisnya beraneka ragam sehingga dapat meningkatkan pilihan rasa. Yang kedua, faktor eksternal. Banyaknya konsumen, banyaknya masyarakat yang menggemari berbagai macam variasi rujak, karena rujak merupakan makanan yang sudah siap dan mudah diolah. Dengan adanya cireng rujak ini akan menambah variasi rujak dan menawarkan cita rasa baru bagi masyarakat pada umumnya. Sistem pemasaran yang akan kami lakukan sudah cukup mudah. Kami akan memasarkan di lingkungan kampus dan tempat tinggal. Ancaman bisnis, salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan bisa terjadi adalah keacuan konsumen. Terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dari bahan sederhana seperti cireng dan rujak. Yang dinama gaya konsumsi masyarakat saat ini dikuasai oleh makanan-makanan modern, siap saji, dan bahan-bahan impor. Yang kedua, perencanaan bisnis. Yang poin A, sasaran dan target pasar sasaran saya adalah seluruh masyarakat dari segala usia. Untuk itu, saya memulai promosi dari daerah sekitar tempat tinggal saya, serta melakukan promosi pada rekan mahasiswa di kampus. Karena saya menganggap promosi akan lebih efektif jika terjadi dalam suatu kelompok. Selain itu, saya juga mempunyai rumah produksi yang siap didatangi siapa saja dan siap melayani pemesan yang utuh. Saya menggalakkan promosi di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, blog, dan lain-lain. Hal ini saya maksudkan untuk memberi kemudahan dalam pemesanan dan pembelian produk yang saya jual. Yang kedua,
Pembiayaan di bawah ini sedikit bahan yang digunakan dalam pembuatan rujak. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan cireng sebagai berikut. Nama barang: tepung tapioka, tepung serbaguna, cornstarch, bawang putih, lada hitam, daun parsley, baking powder. Jumlah barangnya: tepung tapioka sebanyak 4 kg, tepung serbaguna sebanyak 4 kg, cornstarch sebanyak 2 botol, bawang putih sebanyak 3 kg, lada hitam sebanyak 2 botol, daun parsley sebanyak 3 botol, baking powder sebanyak 2 botol. Harga satuan: tepung tapioka seharga 12.000, tepung serbaguna seharga 12.500, cornstarch seharga 13.500, bawang putih seharga 9.000, lada hitam seharga 4.500, daun parsley seharga 6.000, dan baking powder seharga 3.500. Jumlah harga: tepung tapioka seharga 48.000, tepung serbaguna seharga 52.000, cornstarch seharga 17.000, bawang putih 27.000, lada hitam 9.000, daun parsley 18.000, baking powder 9.000. Total keseluruhan yaitu 180.000. Bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan bumbu rujak sebagai berikut. Nama barang: cabai rawit hijau, cabai rawit merah, asam jawa, terasi, dan gula merah. Jumlah barangnya sebanyak 3 kg, 3 kg 15 buah, setengah kilo dan 1,5 kilo. Harga satuannya 11.000, 10.000, 1.000, 6.000, 9.000. Jadi total keseluruhannya 108.000. Biaya total dikurang variable cost ditambah fixed cost sama dengan 180.000 ditambah 108.000. Totalnya 288.000. Biaya dan harga per unit biaya yang dibutuhkan untuk satu kali produksi adalah 288.000. Modal awal dan modal akhir totalnya 288.000. Analisis titik impas BEP harga 288.000 bagi 60 buah sama dengan 4.800. Harga jual per unit yaitu 5.000. BEP produksi dikurang total biaya 288.000 dibagi 5.000, 57.600 dan 58. Jadi untuk mencapai titik impas maka dalam satu bungkus yang harus terjual adalah 58 buah dengan harga per buah adalah 5.000. Keempat, analisis keuntungan pendapatan cireng rujak yang terjual dikali harga jual. 58 dikali 5.000 sama dengan 290.000. Total biaya produksi dalam sekali produksi 288.000. Keuntungan: pendapatan dikurang total biaya produksi. 298.000 dikurang 54.000, totalnya 232.000. Jadi keuntungan menjual cireng rujak sebanyak 58 buah adalah dengan harga satuan 5.000 adalah 232.000. Kelima, strategi pemasaran. Telah banyak cireng yang bisa dijumpai di berbagai pusat pembelanjaan seperti pasar. Namun dari sekian banyak tempat pembelanjaan seperti itu membuat lebih banyak pilihan dan kurang real. Karena tidak bisa mencoba dan mengedepankan dengan selera yang sesuai dengan konsumen. Oleh sebab itu, masyarakat harus tahu tentang keberadaan produk saya. Untuk itu, saya telah menyusun strategi pemasaran tahapan-tahapan. 1. Pengembangan produk memberikan cita rasa yang berbeda dan tampak lebih menarik, serta unik dengan bahan-bahan yang baru dan tampil yang berbeda. Yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama adalah di sekitar daerah tempat tinggal dan kampung. Strategi produksi saya memproduksi cireng rujak yang belum ada di pasaran. Juga memberikan pilihan varian rasa mulai dari rasa pedas, manis, asin, original. Saya berusaha menciptakan suatu pembaruan di dunia makanan khususnya cireng. Yang keempat, penetapan harga. Harga adalah suatu variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia kuliner dalam dunia bisnis. Harga menunjukkan level di suatu produk, juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu sebenarnya bisa dilihat dari harganya. Yang terakhir, kesimpulan dari cireng rujak merupakan suatu jenis makanan yang saya rencanakan untuk diperjualbelikan dengan memberikan varian rasa dan bentuk yang unik.
Produk ini bertujuan membantu masyarakat untuk lebih sering mengonsumsi makanan produk dalam negeri. Karena makanan yang menguasai pasar kuliner kebanyakan makanan internasional, sehingga hal ini bisa membunuh para usahawan dalam negeri termasuk dalam bidang kuliner. Proses pemasaran pada tahap awal adalah dilakukan pada sekitar rumah, setelah itu kampus, dan terakhir di media sosial. Saran dari produk ini mengutamakan kepada unsur yang terkandung di dalamnya sehingga membedakan cireng maupun rujak yang sudah ada di pasaran dengan produk saya. Oleh karena itu, keterampilan dan keahlian menjadi sangat penting dalam produksi ini. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kata kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.